Film ini bercerita tentang mantan komandan angkatan laut yang tiba-tiba menerima telepon dari orang misterius. Orang misterius itu mengabarkan dirinya telah memasang beberapa bom di tempat yang berbeda, yang dimana limit bom akan berkurang separuh waktu ketika suara di area sekitar melebihi 100 desibel. Dengan modal nekat, sang komandan berusaha menghentikan bom itu. Bagaimanakah kelanjutannya? So, ini dia film Decibel. Film dimulai. Dua tentara angkatan laut Korea Selatan bernama Tae-rong dan Kang sedang mengobrol satu sama lain di dalam kapal selam dengan ketinggian 6.000 meter. Mereka semua baru saja kembali dari misi latihan di Laut Hiroshima yang dipimpin oleh Ketua Dayun. Satu tahun kemudian, ketika Ketua Dayun ingin menghadiri acara konferensi pers, tiba-tiba dirinya ditelepon oleh seseorang. Orang itu mengatakan akan terjadi ledakan di taman hiburan Shinwa. Namun Ketua Dayun menganggap itu hanya sebuah lelucon. Semenjak insiden kapal destroyer, semua orang menganggap Ketua Dayun sebagai pahlawan. Salah satu hadirin bertanya, kenapa semua anggota yang tewas ditemukan di buntut kapal? Ketua Dayun terdiam seakan-akan ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Sementara itu, dua bom sudah dipasang di tempat yang berbeda. Bom pertama di rumah Letnan Kim, dan bom kedua di taman hiburan Shinwa. Jika area sekitar berisik dan mencapai di limit tertentu, limit batas waktu akan bergerak semakin cepat. Bukannya kabur, Letnan Kim malah melamun. Pada akhirnya dia tewas akibat ledakan bom. Sementara bom satunya direset oleh orang misterius. Semenjak insiden tenggelamnya kapal destroyer, Ketua Dayun dan kepalanya memilih pensiun dini dari jabatannya. Kepalanya bercerita kalau Tae-rong tinggal di rumahnya dan dia selalu berbicara hal-hal aneh. Ketua Dayun menegaskan kalau Tae-rong sudah tewas, kemungkinan besar itu semua hanya halusinasi. Sementara itu, istri Ketua Dayun mendapat tugas untuk menjinakkan bom di taman hiburan Shinwa. Di saat yang sama, Ketua Intelijen bernama Jung Han mendapat informasi telah terjadi ledakan di kediaman Letnan Kim. Sementara Ketua Dayun kembali mendapat panggilan dari penelepon misterius. Akan terjadi ledakan di stadion sepak bola, yang dimana bom itu sudah dipasangi limit dengan waktu 1 jam. Dia mengancam akan meledakkan bomnya sebelum mencapai limit. Waktu pun berjalan. Di masa lalu, para kru yang dipimpin oleh Ketua Dayun mendapat serangan bom berjenis torpedo dari kapal musuh. Dia memberi arahan untuk turun ke dasar laut. Semua kru berusaha semaksimal mungkin agar bisa bertahan hidup. Tanpa diduga ada karang laut di hadapan mereka. Meskipun sudah menukik, kapal selam mereka masih terkena karang laut, ditambah ledakan dari bom torpedo, sehingga membuat kapal destroyer mengalami karam di dasar laut. Kembali ke masa sekarang, Yeojung meminta putrinya untuk pulang terlebih dahulu dengan menaiki taksi. Tanpa dia sadari, seseorang sedang mengintai putrinya. Sementara itu, Ketua Dayun berlari menuju stadion sepak bola. Dia berusaha mencari keberadaan bomnya agar tidak ada korban jiwa. Penelepon misterius menjelaskan, jika suara di area sekitar melebihi 100 desibel, limit bom akan berkurang separuh waktu. Jurnalis Daya mendengar pembicaraan barusan menganggap bom itu mustahil untuk dihentikan. Ini semua sudah diatur oleh penelepon misterius sedemikian rupa. Dia sengaja memasang bom berjenis suara di tempat yang ramai, hanya untuk membuat Ketua Dayun menderita. Ketua Dayun mengunjungi ruang VIP. Meskipun harapan tipis, dia masih mencarinya. Suatu ketika dirinya berhasil menemukan lokasi bom berada. Namun waktu yang tersisa hanya tinggal 15 detik. Satu-satunya cara adalah menjauh dari lokasi bom. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Tidak lama dari itu, dia kembali dihubungi penelepon misterius. Ketua Dayun dilema dua pilihan, antara menjinakkan bom di kolam renang Busan atau menjinak bom di taman hiburan Shinwa yang kini sedang dijinakkan oleh istrinya. Dengan nada tegas, dia memilih pergi ke kolam renang karena dia yakin Yeojung mampu melakukannya. 수영장으로 간다. Sementara itu, Jung Han menduga ledakan bom barusan ada kaitannya dengan Ketua Dayun. Dia meminta rekannya untuk meretas ponsel Ketua Dayun dan mengecek siapa saja yang dihubunginya. Di lain sisi, putri kedua Dayun disekap oleh penelepon misterius. Setelah dijelaskan ciri-ciri mobilnya, Daya langsung pergi menuju parkiran. Di lain sisi, Yeojung sedang bertarung melawan waktu agar bisa menghentikan bom tersebut. Mau bagaimanapun itu adalah tugas dia sebagai regu penjinak bom. Ketika Ketua Dayun ingin menjinakkan bom itu, dia melihat foto rekannya yang sudah tewas 1 tahun silam. Limit bom terus berjalan dari waktu ke waktu. Merasa bersalah terhadap mendiang rekannya, dia memutuskan mendekat bom tersebut agar tidak ada korban jiwa sebagai bentuk penebusan dosa di masa lalu. Rupanya kedua bom itu adalah palsu. Penelepon misterius menjelaskan, jika Yeojung kabur dari sana,
maka putri mereka akan mati. 피하는 사령 죽어요. Setiap ibu pasti akan melakukan apapun agar anaknya bisa hidup. Dia rela mengorbankan nyawanya agar putri mereka tidak dibunuh oleh penelapan misterius. Melihat ledakan barusan, anggota lainnya langsung membawa Yojung ke rumah sakit. Tidak lama dari itu, Ketua Dain mengunjungi parkiran mobil. Tiba-tiba mobil meledak. Melihat tidak ada Shinju di mobil itu, Ketua Dain merasa lega meskipun putrinya masih disekap. Tapi setidaknya dia belum mati. Sementara Yonghan menduga kalau penelapan misterius dari awal mengincar nyawa Yojung. Jika dia belum tewas, kemungkinan besar penelapan misterius akan membunuhnya di rumah sakit. Identitas penelapan misterius selama ini adalah Taesong, salah satu dari 10 kru kapal yang selamat. Taesong meminta Ketua Dain untuk bertemu di Hotel Mist. Sebelum akhirnya dia memutuskan panggilan. Kemudian Taesong membawa Yojung keluar dari rumah sakit. Dia memakai alma mater dokter agar tidak dicurigai. Ketika Yonghan mengecek kamar Yojung, dia tidak melihat Yojung ada di sana. Kemudian dia menghubungi agen Daewoo dan berkata, "Bunuh dokter muda di belakangmu." Terjadilah pertarungan sengit antar mereka berdua. Pada akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Taesong. Melihat mayat agen Daewoo di hadapannya, Yonghan berusaha mengejar Taesong, namun sudah terlambat. Setelah apa yang terjadi, Ketua Dain meminta Yonghan mengirim regu penjinak bom ke rumah kepala No untuk mencari cara menonaktifkan bom tersebut, karena sebelumnya dia berada di sana. Sesampainya di lokasi, mereka berdua berpencar untuk mencari keberadaan Shinju yang kini sedang ditahan. Di tengah pencarian, dia bertemu Taesong. 도대체 누구세요? Taesong memberikan alat peledak dan menjelaskan kalau melewati garis merah bom itu akan meledak, yang dimana bom itu akan aktif jika terjadi kebisingan. 여기 버튼 눌러볼래요? Dengan bodoh, Daya menekan tombol tersebut, sehingga bom itu menjadi aktif. Daya menunjukkan bahasa isyarat untuk tidak membuat keributan, namun semua orang di sana tidak mengerti akan hal itu. Ternyata Daya kena prank. Beberapa saat kemudian, Daya berhasil menemukan keberadaan Shinju. Di saat yang sama, Yonghan mengabarkan kalau bom itu bisa dijinakkan ketika dua bom yang aktif berada dalam jarak 1 meter. Meskipun Taesong dalang dibalik kekacauan ini semua, dia masih tetap menghormati mantan atasannya. 오늘 하루 힘드셨죠? Tindakannya itu didasarkan karena Ketua Dain tidak memberitahu kejadian sebenarnya kepada publik. Bahkan dia sengaja memanfaatkan kejadian itu untuk naik pangkat. Di balik naik pangkat tersebut, ada rekan yang rela mengorbankan diri agar beberapa dari mereka bisa selamat. Taesong menganggap Ketua Dain sebagai komandan yang haus akan jabatan, tanpa memikirkan nasib pendiam rekannya. 놈도 진실을 언급하지 않았어. 단 한 놈도! Kembali ke 11 hari setelah kapal selam destroyer karam di dasar laut, Ketua Dain mendapat pesan dari markas pusat kalau tim penyelamat akan datang paling cepat 15 hari. Sedangkan persediaan oksigen hanya bisa bertahan 5 hari ke depan. Taeyong dan Kang sudah berputus asa dengan keadaan, tapi Taesong yakin kalau Ketua Dain pasti bisa menemukan solusinya. Rupanya bom torpedo itu milik markas pusat. Mereka sengaja menembak bom torpedo ke arah kapal selam destroyer sebagai bentuk simulasi. Parahnya bukan bertanggung jawab menyelamatkan nyawa kru kapal, mereka memilih mengorbankan nyawa kru kapal agar tindakan memalukan mereka tidak terungkap. 리얼의 K201 같습니다. 답답다. Semua kru kapal merasa panik setelah dijelaskan situasi saat ini. Tapi Taesong bersikeras menginginkan semua orang masih hidup saat tim penyelamat datang tanpa ada yang harus dikorbankan. Setelah dipikir kembali, hanya ada 2 pilihan. Pilihan pertama hidup bersama selama 6 hari ke depan, lalu mati bersama. Atau menyelamatkan beberapa anggota saja, dan sisanya dibuang ke dasar laut. Melalui hasil voting, 4 orang setuju, 4 orang menolak, dan sisanya mengikuti keputusan pemimpin. Ketua Dain memutuskan untuk menentukan siapa yang harus dikorbankan dengan cara mengambil sebuah tali. Peraturan bersifat mutlak. Jika anggota mendapat tali pendek akan dikorbankan, dan anggota yang mendapat tali panjang tetap bertahan. Taesong mencabut tali panjang, sementara adiknya mencabut tali pendek. Sebagai sang kakak, dia ingin menukar talinya dengan Taerong, namun Taerong menolak hal itu karena dia lebih memilih mati sebagai seorang prajurit dibanding hidup karena membantah perintah atasan. Taesong menganggap keputusan Ketua Dain adalah sebuah kekonyolan. Menurut pandangannya, prajurit angkatan laut tidak boleh melakukan bunuh diri karena itu sama saja merusak kehormatan mereka. Kendati demikian, tidak ada satupun yang memihak kepadanya. Pada akhirnya, anggota yang dikorbankan dipimpin oleh Letnan Kim meninggalkan kapal satu persatu. Ketika tim intelijen ingin membekuk Taesong, mereka terkena ledakan. Taesong menjelaskan, jika Ketua Dain ingin menyelamatkan putri sekaligus istrinya, dia harus mengambil remote control tersebut.
dalam jangka waktu 3 menit, yang dimana pertarungan itu adalah hidup dan mati. Suatu ketika Taesung berhasil memojokkan ketua Dayun, namun sayang dia harus mati akibat tembakan dari ketua intelijen. Setelah berhasil menyelamatkan istrinya, ketua Dayun langsung mengarah ke posisi puterinya. Beruntung dia berhasil datang tepat waktu. Di acara konferensi pers, ketua Dayun mengklarifikasi kebenaran insiden kapal destroyer. Mereka tidak tewas karena buntut kapal yang rusak, melainkan mereka tewas akibat kehabisan oksigen. Ketua Dayun mengunjungi makam rekannya. Tidak lama dari itu, anggota yang berhasil selamat memberi penghormatan atas jasa ketua Dayun selama ini kepada mereka, dan cerita pun selesai. Terima kasih untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di next video. See you.